Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 peserta Latsar CPNS Kementerian Agama Angkatan 16. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan sebuah video sosial eksperimen yang berkaitan tentang kesiapsiagaan bela negara dengan tema pasar global. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video yang telah dibuat oleh kelompok 1. Tahukah kan Mbak tentang pasar tradisional dan belanja di online? Oh, tahu banget dong Mbak. Kalau belanja online itu kan kita bisa pilih barang atau beli barang lewat HP, kalau nggak gitu lewat laptop. Caranya juga gampang dan cepet. Kalau pasar tradisional itu kan yang biasanya kita lihat, kita bisa ketemu langsung sama pedagangnya, terus kita bisa tawar-menawar dan juga lihat kualitas barangnya. Pernah nggak Mbak belanja di keduanya? Oh, pernah dong Mbak. Dua-duanya ya lumayan agak sering lah. Kalau saya lagi butuh barang yang spesifik dan males keluar, saya biasanya belanja online. Terus kalau mau beli sayur, ikan, atau buah segar, baru saya ke pasar tradisional. Menurut Mbak belanja online ini akan merusak pasar di tradisional nggak? Kalau dibilang merusak, kayaknya kekasaran ya Mbak. Tapi menurut saya, kalau belanja online itu lebih kayak pesaing baru bagi pasar tradisional. Nah, dia kan memang bikin kita jadi gampang untuk belanja, tapi pasar tradisional juga masih punya keunggulan yang nggak bisa digantiin. Ibaratnya pasar tradisional itu masih punya nyawa. Nah, kan di dalamnya ada interaksi, terus tawar menawar, dan juga yang paling penting kita bisa cek kualitas barangnya secara langsung. Apalagi kalau kita beli bahan makanan. Nah, jadi pasar online mungkin mengubah kebiasaan kita, tapi pasar tradisional nggak akan bilang kok asal mereka mau beradaptasi. Contohnya kayak mereka mau mengupdate pembayaran lewat online atau mau buka promosi di media sosial. Itu sih Kak. Terima kasih ya Kak sudah meluangkan waktu di wawancarai. Ya, sama-sama Kak. Apakah Bapak mengetahui tentang belanja online dan juga pasar tradisional? Ya, saya mengetahuinya. Selanjutnya, apakah Bapak pernah transaksi di belanja online ataupun pasar tradisional? Ya, saya sering melakukannya. Menurut Bapak, apakah pasar global, dalam hal ini fenomena belanja online, menjadi ancaman terhadap eksistensi pasar tradisional? Dan bagaimana cara agar pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar global? Menurut saya tidak ya, karena peruntukan kedua pasar itu sangat berbeda. Untuk pasar tradisional itu menjual kebutuhan sehari-hari kita, dan pasar online itu menjual kebutuhan yang tidak dijual di pasar tradisional. Selanjutnya, bagaimana Bapak cara agar menjaga ya. eksistensi pasar tradisional? Caranya, salah satu caranya yaitu dengan kita mengajak keluarga kita untuk berbelanja di pasar tradisional, dan juga mencari kebutuhan yang kita butuhkan di pasar tradisional. Jadi kalau kita mencari barang-barang yang dijual di pasar tradisional itu belum tentu ada di pasar online. Jadi dengan begitu pasar tradisional bisa tetap berjalan dengan semestinya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Apakah panjenengan mengetahui tentang belanja online ataupun pasar tradisional? Ya sedikit lah tahu Tentang belanja online? belanja online itu iya belanja kita ndak Iya. jalan ke toko, Nggih. tapi kita langsung bisa hubungan lewat media sosial gitu. Oh, nggih. Apakah panjenengan pernah belanja di online ataupun di pasar tradisional? Ya pernah di online itu cuma belanja yang dipakai sendiri. Oh, kalau pasar tradisional untuk kebutuhan ini Saya rupanya. belanja memang dari pasar tradisional. Oh, terus menurut panjenengan apakah pasar global atau yang bisa dikatakan dengan belanja online masa sekarang ini menjadi ancaman atas eksistensinya pasar tradisional, dan bagaimana caranya agar pasar tradisional atau pedagang seperti jenengan seperti ini itu bisa bersaing dalam pasar global untuk saat ini? Memang kalau saya ketemu dengan teman-teman antar negara, itu online itu juga merupakan satu ancaman. Tapi menurut saya pribadi, itu berkat itu dari yang kuasa, dari Tuhan. Jadi saya tidak ambil pusing. Jadi kalau orang mau belanja ke saya itu memang berkat saya. Ya bukan berkat saya, itu belanja menurut saya. Jadi bersaingnya nggih bersyukur nggih. Bersyukur Atas nikmat atas yang nikmat kuasa. Tuhan. Terima kasih Mbak Min atas jawabannya. Apakah Mbak Fitri tahu ya tentang pasar global atau biasanya kita sering sebut dengan belanja online
dengan pasar tradisional? Oh iya, tahu. Pasar global, iya. Itu belanja online itu biasanya pakai Shopee, terus Tokopedia, TikTok gitu kan. Terus kalau pasar tradisional itu yang biasa kita kunjungi itu. Kira-kira di sini pasar tradisional yang terdekat itu di mana ya, Mbak? Di sini ada pasar Kraton, pasar Kebonagung, sama pasar besar. Kira-kira Mbak Fitri pernah belanja secara online atau belanja di pasar tradisional? Ya, pernah kedua-duanya. Cuma saya lebih suka pasar tradisional meskipun saya anak muda ya. Kira-kira kenapa ya Mbak Fitri lebih suka belanja di pasar tradisional? Karena kan biasanya anak muda kan lebih suka belanja online karena lebih praktis. Karena bisa tatap muka dengan pedagang. Terus yang kedua bisa tawar-menawar. Yang ketiga bisa lihat kualitas produknya. Ini yang terakhir nih Mbak, apakah menurut Mbak Fitri nih belanja online atau Pak disebut pasar global itu menjadi ancaman bagi pasar tradisional? Menurut saya ya, belanja online itu tidak menjadi ancaman, benar-benar tidak menjadi ancaman, karena keduanya itu mempunyai kelebihan masing-masing. Menurut Mbak Fitri, ada pasar tradisional nih mampu bersaing dengan pasar global. Kira-kira pasar tradisional harus membenahi dalam hal apa ya? Mungkin tempatnya itu dibenahi biar nyaman, terus terlihat bersih. Terus yang kedua pembayarannya mungkin pakai kris. Oh iya, agar bisa dipakai ya. Biasanya kan anak sekarang dia pakai kris ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan Mbak Fitri. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahu sih, kalau tradisional tahu. Oke, Mbak pernah belanja di situ nggak? Kalau online ya cukup sering dibandingkan pasar tradisional. Kalau tradisional itu ya lumayan nggak kayak misalkan seminggu sekali berstok bahan-bahan di rumah aja. Oh, kita beli online ya? Iya, sejauh ini. Menurut Mbak Nada, apakah pasar online itu sebuah ancaman bagi pasar tradisional? Bagaimana sih strateginya itu biar pasar tradisional tuh nggak kalah? Sebenarnya sih bisa jadi ancaman ya Mbak, karena kan sekarang online itu semuanya bisa dijual, kayak kita cari apa aja ada di online. Mungkin gimana caranya ya dengan peningkatan kualitas aja sih, sama mungkin kalau di online kan sering banyak promo, promo itu yang biasanya bikin lebih murah harganya gitu. Jadi iya, cuma mungkin kalau misalkan tradisional kan kita bisa cobain, kayak misalkan kita beli buah atau apa kan bisa cobain rasanya. Kalau online sih nggak bisa ya. Bahan-bahan segar sih masih aman sih untuk pasar tradisional. Jadi masih bisa lah ya. Kalau eksistensinya tuh masih ya sama yang online. Tergantung juga sama fasilitasnya sih mungkin ya. Kalau pasar tradisional kan sering kali kayak becek, kotor tempatnya. Kalau online kan kita tinggal check out di rumah aja, nggak usah panas-panasan, nggak usah becek-becek lagi. Oke, cukup ya Mbak Nada, terima kasih. Iya Mbak, ya tepat. Dalam menghadapi tantangan pasar global, salah satu bentuk peran ASN adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ekonomi lokal dan kemandirian bangsa. ASN memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan pentingnya mendukung pasar tradisional dan UMKM lokal. Karena, dari sinilah kemandirian ekonomi nasional dibangun dan ketergantungan terhadap produk luar dapat dikurangi. Selain itu, ASN juga menginisiasi program ASN Cinta Produk Lokal sebagai bentuk keteladanan nyata dengan cara konsisten berbelanja di pasar tradisional dan menggunakan produk UMKM. ASN menunjukkan komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat sekaligus menanamkan nilai-nilai nasionalisme ekonomi di tengah masyarakat. ASN juga memiliki peran strategis dalam memberikan pelatihan digitalisasi kepada para pedagang pasar tradisional melalui pendampingan teknologi seperti penggunaan e-wallet, media sosial, dan marketplace lokal. ASN juga membantu pelaku ekonomi agar tetap relevan dan mampu bersaing di era digital tanpa kehilangan identitas budaya lokal yang selama ini menjadi kekuatan pasar tradisional. Di tengah derasnya arus digitalisasi dan perubahan gaya hidup global, penguatan pasar tradisional bukan sekedar untuk mempertahankan ekonomi lokal, melainkan wujud nyata kesiapsiagaan bela negara. Melalui interaksi yang penuh nilai, kemandirian ekonomi, dan pelestarian budaya, pasar tradisional menjadi arena aktualisasi 5 nilai dasar bela negara. Di sanalah kearifan lokal terus hidup dan mengakar, bukan untuk menolak globalisasi, tetapi untuk menghadapinya dengan jati diri bangsa yang kokoh dan bermartabat. Angkatan 16 Kelompok 1 Latsar CPNS BDK Surabaya, Kementerian Agama, ikhlas beramal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.